Coba tengok cadasnya alur takdir hidupmu. Boleh jadi ternyata kamu adalah panembahan wali utusan langit, ketika kamu yang sering menenteramkan orang yang sedang hancur mentalnya dengan senyuman tulusmu. Ya, tidak apa-apa, tetaplah jadi kuat, lupakan saja. Terima kasih sudah mau berbagi cerita duka. Padahal di balik senyum penentrammu itu ada tangis yang deras, ada kisah tragis yang mendera batinmu. Namun dengan itu bisa jadi kamu memang salah seorang panembahan walinya. Terkadang kamu tidak tahu betapa berartinya sesuatu itu sampai sesuatu itu menghilang dari kehidupanmu. Karena untuk menyelamatkanmu dari orang-orang yang salah, sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hatimu patah hingga kamu nyaris ingin menyerah. Di saat kepedihan melabrak hatimu, maka segera langitkan doamu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tahu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan untukmu, justru di sela-sela remuk redamnya batinmu. Dengan tangan gemetaran menengadah padanya. Tidak ada yang muncul di balik kegelapan selain cahaya, dan tidak ada yang muncul di balik kepedihan hatimu selain kegembiraan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untukmu. Tidak selamanya ada teman dan penasehat di sisimu ketika hatimu hancur dilara kepedihan hidup. Maka jadilah teman dan penasehat bagi dirimu sendiri dan tambatkan batinmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baik peneman dalam alur takdir hidupmu. Kepedihan dan lara hatimu tak semestinya selalu dibagi. Terkadang kamu hanya perlu kuat-kuat menyimpannya di kedalaman batinmu. Bersahabat dengan perih dan kehampaan hati justru akan semakin mendekatkanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kepedihan itu adalah nutrisi ruhani yang terbaik demi bertumbuhnya vitalitas spiritualmu. Yang lelah bukan hanya kamu, yang sedih bukan hanya kamu, yang ingin marah bukan hanya kamu, yang masalahnya banyak bukan hanya kamu, yang sering menangis diam-diam tanpa diketahui orang lain juga bukan hanya kamu saja. Semua orang berbeda ujiannya, diberikannya ujian menurut kapasitas yang kamu punya dan sesuai dengan kekuatan yang kamu miliki. Maka jangan merasa sendiri, jangan merasa paling sengsara, paling menderita, sebab di luar sana masih banyak yang lebih menderita, namun keluh kesahnya mampu dipendam sendirian untuk kemudian
dilabuhkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungi sekali lagi bahwa kesendirian itu adalah pilihan. Kamu bisa memilih sendiri dan tetap bahagia dengan situasi tersebut. Namun kesepian dalam situasi tertentu, ia adalah makhluk yang berbeda lagi, karena banyak orang yang merasa kesepian di tengah hiruk pikuk ramainya dunia. Tak perlu menyesali orang-orang yang sudah mengkhianati atau menyakitimu, karena baguslah jika begitu, sebab kamu segera bisa tahu wajah aslinya. Coba kalau sudah terlanjur jauh sekali, bisa susah payah menjahit kembali hatimu yang sudah terlanjur terkoyak-koyak karena luka. Lupakan semua kejadian di masa lalu yang sudah terlanjur menderamu, sebab lupa itu adalah ketika kamu mengingat hal yang menyakitimu dengan senyuman. Dengan itu benar-benar tidak ada lagi rasa sakit atau penyesalan yang membakar luka batin. Rencana Allah itu jauh lebih sempurna daripada rencanamu. Jika kamu tidak mengerti, marah, tidak terima dengan yang kamu hadapi, boleh jadi kamu kurang memahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rencana yang lebih indah bagimu. Dan dengan itu bisa jadi kamu memang salah seorang manusia panembahan wali, utusan dari langit, pembawa cahayanya di tengah kegelapan duniawi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyayangi kita, melindungi kita, dan mempersiapkan surga terindahnya sebagai tempat kita semua kembali untuk berbahagia selama-lamanya tanpa ada lagi derita dan juga air mata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.